Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 dengan anggotakan 5 orang, yaitu Irma Delia, Linda Komalasari, Mugniatun Azani, Muhammad Raihan, dan Nafisa Azkafaza ingin mempresentasikan review jurnal yang telah kami kaji dengan judul Efficacy of the Application of Boron Nanofertilizer on Biomass, Yield, Nitrogen Assimilation, and Photosynthetic Activity in Green Beans. Boleh di next. Next lagi. Sebelum ke tujuan, di sini ada identitas jurnal. Jurnal yang kami kaji dengan judul yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Efikasi Penerapan Pupuk Nanoboron pada Biomasa, Hasil Panen, Asimilasi Nitrogen, dan Aktivitas Fotosintesis pada Kacang Hijau. Nama jurnal yaitu Notule Botanicae Horti Agrobotanici Clunapoca. Volume dan isu 51 dengan isu 1 tahun 2023, penulis Franco Lagos, reviewer kelompok 2, tanggal 18 Juni 2024. Di sini kami menulis tujuan. Di sini kami ada beberapa hal yang dikaji, yaitu pertama ada tujuan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Uni Mugniatun Azani. Kepada Uni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada tujuan dari jurnal, di mana jurnal ini bertujuan untuk menjelajahi efek dari nanokopel, molybdenum, boron, dan silika pada pertumbuhan tanaman kacang polong, sifat antioksidan, dan penyerapan mineral. Selain itu, jurnal ini juga membahas peran mikronutrien dalam tanaman pertanian, dampak boron pada hasil buah pada pohon zaitun, dan efek seng dan boron pada produktivitas jagung. Para penulis bertanggung jawab atas karya mereka dan penerbit tetap netral dalam klaim yurisdiksi dan afiliasi. Lanjut, Rehan. Selanjutnya itu ada metode dari jurnal, di mana jurnal ini melibatkan pengumpulan sampel tanaman kacang polong, pemisahan organ-organ tanaman, analisis biomasa, dan penentuan hasil panen, aktivitas fotosintesis, dan konduktasi stomata. Penelitian ini dilakukan di Control the Investigation and Alimentation Saro atau CA di Delicia, Meksiko. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mugniatun yang telah memaparkan tujuan dan metode. Dilanjutkan ke latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Irma. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, hal yang kami kaji adalah pertanian saat ini menghadapi tantangan untuk memastikan pertahanan pangan tanpa mengabaikan kualitas makanan, sehingga penting untuk mengoptimalkan pemupukan guna mempertahankan profitabilitas dengan cara yang berkelanjutan secara lingkungan. Nah, dalam konteks ini,
mikronutrien muncul sebagai alternatif yang menjanjikan karena meskipun dibutuhkan dalam konsentrasi kecil, mereka diperlukan untuk meningkatkan hasil dan kualitas buah. Next, Teh. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma yang telah memaparkan latar belakang dari jurnal yang kami kaji. Dilanjut kepada Rehan yang akan memaparkan isi penelitian dan hasilnya. Kepada Rehan, disilakan. Baik, masuk ke isi penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh aplikasi nanopartikel boron B pada berbagai dosis terhadap biomasa, hasil panen, aktivitas fotosintesis, dan aktivitas enzim nitrat reduktase pada tanaman kacang buncis atau Phaseolus vulgaris. Penelitian ini menggunakan desain acak lengkap dengan 4 perlakuan yaitu 0, 25, 50, dan 100 ppm nanopartikel B dan 5 ulangan. Hasil penelitian yang pertama, aplikasi B mempengaruhi elegansi akar dan sintesis berbagai komponen biokimia sehingga kekurangan B menyebabkan pertumbuhan jaringan meristematik terhenti, mengganggu perkembangan dan akumulasi biomasa. Perlakuan 25 ppm menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 101,44% dan 97,1% dibandingkan dengan kontrol tanpa aplikasi dan perlakuan 100 ppm. Yang kedua, tidak ditemukan perbedaan signifikan untuk variabel hasil panen, namun aplikasi 100 ppm nano B menyebabkan penurunan hasil sebesar 64,13%. Lalu 61,02% dan 74,16% dibandingkan dengan perlakuan 50 ppm, 25 ppm, dan kontrol tanpa aplikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa dosis tinggi nano B mengurangi biomasa dan hasil panen. Yang ketiga, aktivitas enzim nitrat reduktase atau NR menunjukkan perbedaan signifikan antara perlakuan dengan peningkatan aktivitas pada dosis tertentu yang menunjukkan peningkatan status nitrogen dalam tanaman dengan aplikasi B. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rehan yang telah memaparkan hasil penelitian. Dilanjut kepada Linda yang akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari jurnal tersebut. Kepada Linda, disilakan. Oke, izin melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan pada jurnal tersebut. Nah, untuk kelebihannya, jurnal ini menyajikan penelitian terkini mengenai aplikasi nanofertilizer boron pada tanaman kacang hijau dan memberikan juga wawasan baru dan relevan dalam pengembangan teknologi pertanian. Nah, sedangkan pada kekurangannya, pada jurnal ini atau artikel ini telah ditinjau oleh rekan sejawat dan tidak ada jaminan bahwa penelitian yang dipublikasikan memiliki kualitas yang sama tinggi dan keterbatasan topik. Dalam jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan cakupan topik penelitian dan sehingga memunculkan tidak semua bidang ilmu tertutup dalam jurnal ini dan jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah dan variasi kontributor yang dapat mempengaruhi keragaman perspektif yang disajikan dalam publikasi. Baik, terima kasih kepada Linda sudah memaparkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini memberikan wawasan penting tentang penggunaan nanofertilizer B dalam pertanian, khususnya untuk tanaman kacang buncis, dan menyoroti perlunya optimalisasi dosis untuk memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan risiko. Mungkin cukup sekian pematerian dari kami, hasil review jurnal dari kelompok 2.